Shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam doa pagi online JKI Pondok Daud. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita hampiri tahta hadiratnya, karena kita percaya Dialah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, ku berharga indah di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami
hanya namamu. Terima kasih Yesus, Kau yang kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, bahwa di balik ucapan syukur kami Tuhan, terselip kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percayai kuasa-Mu pagi hari ini mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, bahkan setiap hati kami Tuhan. Biar firman jadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kekuatan kesehatan sampai pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini untuk menyaksikan kebaikan pertolongan Tuhan, anugerah yang dinyatakan kepada kita. Walaupun keadaan di luar sana sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini melihat bahwa janji firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan selalu diberkati, selalu dinyatakan berkatnya bagi orang percaya, bagi yang setia kepada Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan kepada kita orang percaya dan jemaat GKI Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-17. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 17 berbunyi demikian, Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetakaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, Tuhan pelindungku. Tuhan pelindungku. Keadaan di luar sana sulit, keadaan di luar sana saat ini sangat-sangat tidak menentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan yang akan melindungi kita keadaan apapun. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjalani kehidupan ini di dalam satu hari yang telah kita lewati kemarin, ada saja hal-hal yang merintangi kehidupan kita. Ada saja hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang pengen menyerah, pengen Tuhan sudah cukup. Pengen seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan mau mengatakan pada kita, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita mau mendengarkan janjinya, kita juga harus setia untuk mendapatkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita posisi menjadi orang yang baik-baik saja, menjadi orang yang menyenangkan, selalu mendapatkan sinar matahari, selalu mendapatkan apa yang kita ingini. Memang Tuhan sudah menjanjikan itu kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kehidupan orang Kristen tidak selalu diberikan cahaya matahari oleh Tuhan. Ada kalanya Tuhan memberikan sinar matahari, tapi ada kalanya diberikan juga awan yang gelap di tengah-tengah kita. Keadaan mungkin jadi mendung, keadaan berubah seketika. Ketika pagi hari kita melihat, wah, cahaya saat ini sangat-sangat menyenangkan. Tapi kenyataannya ketika kita berjalan, kok tiba-tiba baru keluar rumah, tiba-tiba baru beberapa langkah dari rumah, kok sudah mendung, kok keadaan sudah seperti ini. Di mana janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan tetap ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji Tuhan tetap dinyatakan kepada orang percaya, orang yang mau setia kepada Dia. Kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan kepada kita. Yang pertama, Tuhan adalah pelindungku. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan anaknya malu. Pertama, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya yang setia kepadanya itu mendapatkan malu. Ayat 18 dikatakan, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini yang menjadi malu. Ini adalah kisah atau keadaan di mana Nabi Yeremia yang sedang berjuang dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sedang ditegur oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar tentang Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tapi dia takut, bukan takut, tapi dia merasa bahwa ini sesuatu keadaan, kenapa saya yang
perintahkan Tuhan untuk memberitakan kabar ini. Tapi kok seperti saya akan mendapatkan malu. Tapi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari melalui pembacaan kita. Pada ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Nabi Yeremia itu mendapatkan malu. Dalam kehidupan kita orang percaya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Keadaan kita mungkin keadaan saat ini sulit. Tapi kalau kita tetap setia kepada Dia, kita mendengarkan perintahnya, kita mengandalkan kekuatan kepada Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya mendapatkan malu. Orang Kristen mendapatkan malu. Keadaan mungkin sulit. Keadaan mungkin susah. Batu kerikil itu pasti ada di tengah-tengah kita. Keadaan ketika kita melangkah dari rumah, keadaan mungkin kita melihat cahaya matahari yang sangat-sangat terik. Sangat-sangat bagus pada pagi hari ini. Tapi ketika kita berjalan, tiba-tiba keadaan berubah mendung. Tapi ingat firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya mendapatkan malu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pelajari yang kedua. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan orang percaya atau kita ditimpa oleh malapetaka. Keadaan sulit, iya, tapi keadaan itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk mendapatkan malapetaka bagi orang yang percaya, yang selalu setia kepadanya, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat 18 dikatakan bagian B, buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menginginkan orang percaya itu selalu mengandalkan kekuatan kepada Dia. Tidak inginkan orang percaya mengandalkan dua kekuatan, Tuhan dan apa yang ada di sekitarnya. Tuhan hanya inginkan kita orang percaya satu yang kita andalkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Israel, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Itu yang harus kita andalkan, sehingga di dalam kehidupan kita keadaan sulit, keadaan yang keadaan yang tidak menentu ini, kita tidak dibiarkan mendapatkan malapetaka itu, tetapi kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Sehingga apa? Keadaan mungkin seperti ini, tapi kita tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kita tetap menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Itulah janji firman Tuhan kepada orang percaya. Bukan berarti kita orang percaya, orang Kristen terus hidupnya menyenangkan. Janji firman Tuhan selalu diberkati, selalu mendapatkan ini, selalu berhasil dan lain sebagainya. Kenapa hari ini kok dapat, mohon maaf, sial ini, sial itu? Kenapa seperti itu? Di sana Tuhan ini menegaskan, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Andalkan Allah itu di dalam kehidupanmu. Sehingga janji firman Tuhan itu ditepati di dalam kehidupan orang percaya sidang jemaat GKI Pondok Daud. Firman Tuhan hari ini mungkin singkat Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau belajar andalkan Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan itu tepat terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga janji firman-Mu Tuhan itu terjadi dan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak mendapatkan malu, kami tidak mendapatkan malapetaka Tuhan. Tapi justru sebaliknya kami mendapatkan perlindungan yang nyata dari Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas.